Sore hari ini kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus dengan mengaku pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus turun atas kita. Amin. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Amin. Shalom. Selamat sore. Mari kita awali pada sore hari ini dengan satu pujian untuk kata bagi Tuhan.
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, membawa semua pergumulan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu sore hari ini. Kami mengucap syukur atas semua kasih, anugerah, rahmat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tahun 2021 boleh Engkau izinkan kami lewati, dan sekarang Tuhan kami memasuki tahun 2022. Tuhan Yesus Kristus, kami ada hingga sampai sore hari ini semata-mata adalah kasih anugerah Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kami bersama-sama dengan anak-anak-Mu di tempat ini hendak menyampaikan semua beban, semua pergumulan-pergumulan dalam hidup kami kepada Tuhan. Kami percaya Engkau berkenan untuk menjawabnya tepat pada waktunya. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kiranya Engkau mengasihi, Engkau memberkati bangsa negeri kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau berkati para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai pemimpin yang ada di bawah sekalipun. Tuhan sertai, Tuhan tolong, Tuhan lindungi. Kami merindukan ya Tuhan, bangsa Indonesia semakin hari semakin baik, semakin benar, penuh dengan keadilan dan juga kemakmuran. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 dengan berbagai varian yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Jikalau Engkau berkenan ya Tuhan, Engkau melenyapkan dari kehidupan umat manusia. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk saudara kami yang terdampak COVID-19 ini. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, bahkan Engkau memberikan pemulihan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga menyerahkan para dokter, para perawat, para sukarelawan yang bekerja di garis terdepan. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan hikmat dan juga kekuatan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk bencana alam yang terjadi di beberapa daerah yang ada di bangsa kami, bangsa Indonesia. Baik itu bencana banjir, bencana tanah longsor, bahkan erupsi gunung berapi yang ada di Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kepadamu, Engkau memberikan semangat, Engkau memberikan sukacita, Engkau memberikan hikmat kepada lembaga pemerintah, lembaga swasta, terlebih lembaga gereja, untuk dapat bersinergi, memberikan pertolongan yang tepat, yang baik bagi mereka, sehingga beban penderitaan air mata mereka boleh segera berlalu. Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi yang semakin sulit tersebut Tuhan, mereka boleh mencari perlindungan, mencari keselamatan yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pendidikan anak-anak-Mu di tempat ini, baik yang masih ada di PAUD, SD, SLTP, SLTA, dan juga perguruan tinggi. Tuhan Yesus juga memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan kepandaian, terlebih Tuhan semangat belajar yang tinggi bagi mereka, sehingga mereka boleh berhasil di dalam pendidikannya. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk semua dana, semua biaya yang diperlukannya, kiranya Engkau berkenan juga untuk mencukupkannya. Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat-Mu yang beberapa waktu yang lalu
dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan untuk melawatnya, untuk menjamahnya, sehingga anak-anakmu yang sakit ini boleh kembali sehat, kembali kuat, dan dapat melakukan berbagai kegiatan. Kami berdoa untuk Ibu Sikrisnyo, Ibu Swan, Ibu Ninawati, Bapak Hartono, Bapak Yuwono, demikian juga Bapak Edi Prianto. Kami memerlukan belas kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk setiap usaha, setiap pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat Tuhan. Apapun yang diusahakan, apapun yang dikerjakannya Tuhan, Engkau berkenan memberikan berkat. Engkau berkenan Tuhan, Engkau memberikan rezeki, Engkau berkenan memberikan keberuntungan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa. Mungkin ada juga jemaat yang bergumul akan kebutuhan hidupnya tiap-tiap hari. Kebutuhan akan makan, minum, tempat tinggal, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Biarlah Tuhan Engkau berkenan untuk memelihara dan mencukupkannya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan, biarlah jemaat Tuhan di tempat ini semakin hari semakin kuat, semakin kokoh imannya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan ibadah kami dari pertengahan dan pada akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Engkau menyertai, Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita dasari dengan satu kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Kepada yang bertugas saya mohon maju ke depan, dan kepada jemaat Tuhan kita bersama-sama kami berdiri. Kita bersatu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hati kami senantiasa meluap ucapan syukur karena cinta, rahmat, anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami yang tidak pernah ada habisnya. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengembalikan berkat Tuhan dalam bentuk uang persembahan ini. Kiranya Engkau berkenan untuk menguduskannya, sehingga uang persembahan ini berguna bagi pekerjaan Tuhan. Kami percaya kepada firman Tuhan, Allah sumber segala kasih karunia yang akan memberkati kehidupan kami semua, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dengan limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan, yang meninggikan juga. Berkah
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, karena firman yang Engkau taruh dalam kehidupan kami, maka kuat jiwa dan roh kami dalam menjalani kehidupan ini. Untuk itu ya Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kami akan bersungguh-sungguh untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang meneguhkan, yang menguatkan, yang menghiburkan, yang memberikan damai sejahtera, yang mendatangkan keselamatan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau juga menolong kami semua, agar kami disanggupkan oleh Tuhan untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kami, sehingga kami semua disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya mengucapkan selamat tahun baru, tahun 2022, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sesaat pun, sehingga kita dapat melewati tahun 2022 ini dengan penuh kemenangan. Amin, saudara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka Alkitab di dalam kitab Mazmur pasal 95. Kitab Mazmur pasal 95 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Mari kita membaca bergantian. Jemaat Tuhan membaca ayat yang ganjil, saya akan membacakan ayat yang genap. Dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat kita membaca firman Tuhan ini. 1, 3. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala alam. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Dialah yang mendirikannya, dan darat tangannya yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah, dan kita umat ibadahnya, dan kawangan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu menjauhi aku, memuji aku, pada hari yang melihat perbuatan aku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku susah dalam mengungkapku, mereka akan masuk ke tempat perhentianku. Amin. Menyembah kepada Allah yang besar. Menyembah kepada Allah yang besar adalah tema khotbah untuk minggu ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bersama-sama menyembah kepada Tuhan, ada beberapa hal yang tidak bisa kita lepaskan jikalau kita datang menyembah kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Pemazmur memberikan penjelasan kepada kita bahwa yang namanya menyembah kepada Tuhan itu pasti ada sorak-sorak untuk Tuhan, ditujukan kepada Tuhan, pusatnya kepada Tuhan, teosentris, bersorak-sorak untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu kita menyembah kepada Tuhan, adakah hati kita bersorak-sorak, gegap gempita, penuh semangat untuk memuji Tuhan? Menyembah kepada Tuhan tidak bisa dilepaskan dari apa, saudaraku? Menghadap kepada Tuhan dengan nyanyian syukur. Ayat 2, kita dapat mengucapkan nyanyian syukur kalau hati kita ini penuh dengan syukur kepada Tuhan. Kalau hati kita penuh dengan kekecewaan, penuh dengan gelisah, penuh dengan mungkin menggerutu kepada Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menyembah kepada Tuhan berarti mengucap syukur kepada Tuhan. Tahun 2021 yang sudah kita lewati, mungkin kita mengatakan tidak sanggup, tidak mampu, tidak dapat aku lalui, karena begitu beratnya beban-beban yang harus aku lewati. Saudaraku, tetapi Tuhan memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, memberikan pemeliharaan kepada kita, sehingga kita bisa melewati tahun 2021 dan kita memasuki tahun 2022. Mengapa kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih di dalam ayat yang kedua, menyembah kepada Tuhan berarti juga bersorak-sorak dengan nyanyian mazmur. Mulut kita keluar kata-kata yang baik, kata-kata yang indah, kata-kata pengagungan, pujian kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersorak-sorak dengan nyanyian mazmur. Tidak akan mungkin bisa kalau hati kita dipenuhi dengan kekecewaan, kepahitan, kemarahan, dendam, iri hati dalam diri kita. Tidak mungkin kita bisa menyanyikan nyanyian mazmur, puji-pujian yang indah kepada Tuhan, pujian pengagungan, pujian yang baik kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudahkah mulut kita keluar nyanyian mazmur kepada Tuhan? Seringkali yang kita munculkan adalah sumpah serapah, caci maki, perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan sampah, perkataan-perkataan yang menyakitkan hati orang lain. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menyembah kepada Tuhan berarti menyanyikan mazmur dalam hati kita. Kita bisa lihat ayat yang ke-6, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Menyembah kepada Tuhan berarti sujud di hadapan Tuhan dan berlutut di hadapan Tuhan.
berlutut. Ini menunjukkan kerendahan hati kita kepada Tuhan, saudara. Siapa kita ini? Siapa kita ini? Sehingga kita diberikan kekuatan, kita diberikan kehidupan hingga sampai sore hari ini. Kita berlutut. Ada kerendahan hati bahwa semua itu berasal daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sangat senang sekali dengan ayat yang ke-6. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Jadi kalau Tuhan tidak menjadikan kita, kita tidak ada. Kalau Tuhan tidak memberikan nafas dalam kehidupan kita, kita tidak ada. Jika Tuhan tidak memberikan kekuatan dalam diri kita, kita tidak ada. Sehingga sudah sewajarnya, bahkan seharusnya saudaraku, kita rendah hati di hadapan Tuhan. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Kadang-kadang kita congkak, kadang-kadang kita sombong, kadang-kadang kita tinggi hati, kita arogan, kita kasar, saudara. Sejatinya kehidupan kita ini yang menjadikan adalah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bersama-sama bahwa yang namanya menyembah kepada Allah itu tidak bisa dilepaskan dari sorak-sorak untuk Tuhan, menghadap kepada Tuhan dengan nyanyian syukur, mulut kita penuh dengan nyanyian mazmur, sujud menyembah kepada Tuhan, berlutut kepada Tuhan, menunjuk kepada kerendahan hati kita, dan jangan keraskan hati. Ayat yang ke-7 dan ke-8. Keraskan hati tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat Israel pada saat itu. Tegar tengkuk, susah dikandani, angel dinasihati, termasuk oleh Tuhan sekalipun. Ini dialami oleh umat Israel, saudaraku yang dikasihi. Kadang-kadang kita juga seperti umat Israel, angel dikandani, mengeraskan hati, susah dinasihati, susah dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Kita nggugu karena pede, kita mengikuti ego kita mengikuti kemauan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menyembah kepada Tuhan berarti tanggalkan, lepaskan hati kita yang keras dan ubahkan menjadi hati yang lembut, yang mudah untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ya Tuhan, saya mendengarkan suara. Ya Tuhan, saya mendengarkan suara. Yang menjadi persoalannya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa saya dan saudara, mengapa orang-orang percaya, mengapa orang-orang Kristen harus menyembah kepada Allah yang besar? Mari kita melihat satu demi satu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ayat yang pertama, marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita, bagi gunung batu keselamatan kita, menunjuk bahwa Allah adalah sumber perlindungan dan sumber keselamatan. Pak Sri, adakah pribadi yang lain yang dapat memberikan perlindungan, yang dapat memberikan keselamatan kepada kita? Orang-orang tidak ada, saudara.
Hanya Tuhan Allah yang dapat memberikan perlindungan dan keselamatan dalam kehidupan kita. Keselamatan saat sekarang ini, keselamatan di masa yang akan datang. Hanya Tuhan yang dapat memberikannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudaraku, Allah itu berkuasa. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ketiga, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berkali-kali kita mendengarkan sabda firman Tuhan berkenaan dengan Allah yang penuh kuasa, Allah yang berkuasa. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita tidak mempercayainya, kita tidak mengimaninya, kita meragukan kekuasaan Allah dalam kehidupan kita, saudara. Akibatnya apa? Khawatir, takut, gundah gulana, risau gelisah dalam menjalani kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan kata ayat yang ke-3b, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kata Allah di situ ditulis dengan huruf kecil, menunjuk kepada dewa-dewa yang ada di sekitar umat Israel pada saat itu. Dan umat Israel pada saat itu juga menyembah kepada banyak dewa, tidak menyembah kepada Tuhan Allah, saudara. Sehingga muncul Mazmur pasal 95 ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang ada di sekitar umat Israel, bangsa-bangsa yang ada di sekitar umat Israel, mereka punya dewa Molok. Halo? Dewa Molok. Apakah dewa Molok itu, saudaraku? Dewa Molok itu, saudara, penguasa bagian dalam bumi. Jadi bagian dalam bumi sana itu ada dewanya, namanya dewa Molok. Berikutnya, saudaraku, ada dewa Baal. Siapakah dewa Baal itu, saudara? Penguasa puncak-puncak tinggi. Berarti apa? Gunung. Jadi tempat-tempat yang tinggi, gunung-gunung yang tinggi. Menurut mereka itu ada dewanya, namanya dewa Baal. Ada lagi namanya dewa Tiamat, bukan Tiamat loh. Tiamat. Siapakah dewa Tiamat, saudaraku? Penguasa laut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu umat Israel sempat meninggalkan Tuhan Allah dan mencari kekuatan, mencari pertolongan, mencari jalan keluar kepada dewa-dewa ini, dewa Molok, dewa Baal, dan juga dewa Tiamat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Tuhan Allah mengatasi Allah yang ada di muka bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kita tergiur, terganggu, terpengaruh untuk mencari pertolongan di luar Tuhan Allah kita. Kita mencari dewa-dewa, mencari kekuatan-kekuatan yang ada di luar Allah kita.
Kita berpikir mereka dapat memberikan pertolongan, memberikan kelepasan, memberikan jawaban dalam kehidupan kita. Tidak, saudara. Hanya Tuhan Allah yang besar, yang menciptakan alam semesta, yang berkuasa atas gunung-gunung. Itulah Allah yang pantas kita sembah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir saudara, ayat yang ke-7. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Maksudnya apa saudara? Bahwa Allah itu memelihara umat ciptaannya. Allah itu memelihara domba-dombanya. Allah itu memelihara orang-orang percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kembali kepada Mazmur 23, bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan gembala yang baik pasti memelihara domba-dombanya, memberi makan, memberi minum, menjagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita galau? Mengapa kita takut? Mengapa kita gentar menjalani kehidupan ini, saudara? Bukankah Allah yang kita sembah, Allah yang memelihara kehidupan kita, Allah yang menjaga, Allah yang melindungi kita, Allah yang memberkati kita, Allah yang mencukupkan setiap kebutuhan hidup kita, Allah yang memelihara kehidupan kita. Kalau kita teringat kepada perkataan Rasul Petrus di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, aku akan memelihara engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahun 2022 akan kita jalani, akan kita lewati. Tahun 2022 ini bukan tahun yang semakin mudah, semakin gampang. Pasti akan semakin sulit, semakin sukar, saudaraku yang dikasihi. Tetapi janganlah takut, janganlah gentar. Tuhan adalah gembala kita. Tuhan adalah sang pemomong kita. Tuhanlah yang menjaga, yang memelihara kehidupan kita. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita melengkapi, kita dekat, kita bersandar, kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita ini, agar kita disanggupkan, perhatikan, disanggupkan oleh Tuhan untuk melewati tahun 2022 ini dengan penuh kemenangan. Amin, saudaraku. Mari kita tundukkan Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang berkuat kuasa, Engkau Allah yang sanggup memeliharakan kehidupan kami. Engkau Allah yang melindungi, yang memberikan keselamatan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, biarlah hati kami, hidup kami hanya menyembah kepada Engkau saja, Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, kami tahu kehidupan kami di tahun 2022 ini tidaklah semakin gampang, mudah, tetapi kami percaya penuh dengan tantangan, penuh dengan onak dan duri, penuh dengan kesulitan. Tetapi jikalau kami bersama dengan Engkau, kami mengandalkan Engkau, kami disanggupkan untuk melewati semuanya itu. Bahkan Engkau sanggup untuk memelihara kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk penyertaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus berkata dalam kehidupan kita, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sakramen perjamuan kudus ini disediakan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengakui bahwa dirinya berdosa dan mau bertobat untuk menyerahkan hidupnya kepada pemeliharaan ilahi. Telah menyatakan sebagai murid Yesus Kristus melalui sakramen baptis. Bagi saudara-saudara yang belum mengaku percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis, segeralah berkatekisasi. Setelah dibaptis, silakan mengikuti perjamuan kudus. Datanglah, ambillah perjamuan Tuhan dengan iman, dan eratkanlah dirimu melalui persekutuan dengan Kristus sambil mengucap syukur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mohon ampun untuk setiap dosa, setiap pelanggaran, setiap kejahatan yang kita lakukan di hadapan Tuhan, sehingga kita layak untuk mengikuti perjamuan Tuhan sore hari ini. Allah yang Maha Kasih, sebelum kami menghampiri meja perjamuan Tuhan, kami memohon ampun atas semua kejahatan, dosa yang kami lakukan, baik terhadap Engkau dan juga sesama kami. Melalui perjamuan ini ya Tuhan, hidup kami diperdamaikan melalui penebusan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat pujian tercurah darah Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk roti dan anggur perjamuan. Tuhan Yesus Sang Penebus, berkatlah roti dan anggur, lambang tubuh dan darah Kristus. Ketika kami mengenang penderitaan-Mu, kami menerima kehidupan-Mu, kerinduan kami, pikiran-Mu menjadi pikiran kami, hidup-Mu menjadi hidup kami, dan kasih-Mu Tuhan menjadi kasih kami juga.
Layakkanlah kami untuk makan dan minum bersama dan menerima sakramen perjamuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Kepada yang bertugas saya mohon ke depan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah ada di antara kita yang belum menerima roti dan anggur perjamuan? Sudah semua? Saya mohon jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Pada waktu malam ketika Yesus Kristus hendak diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya, sembari berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Makanlah sambil mengenang pengorbanan Kristus, dan terimalah Dia dalam hatimu dengan pengucapan syukur kepadanya. Mari kita makan roti bersama-sama. Sesudah makan, Yesus mengambil cawan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
sambil menjadi peringatan akan aku. Minumlah sambil mengenang pengorbanan Kristus, dan terimalah dia di dalam hatimu dengan penuh ucapan syukur. Mari kita minum anggur perjamuan dengan penuh rasa syukur sama-sama. Jemaat Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada-Mu. Ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama dalam sukacita surgawi melalui perjamuan kudus yang indah sore hari ini. Kami mengucap syukur untuk anugerah penebusan yang telah Engkau nyatakan. Kami persembahkan syukur kami kepada Tuhan yang telah memberkati, yang telah menolong dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Kepada yang berdoa, saya mohon untuk melayani kepada sekalian. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus sore hari ini sudah selesai. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada yang bertugas. Saya mulai jemaat sekalian berbagi berdiri. Kita akan mengakhiri pada sore hari ini dengan satu pujian yang sama. Menjaga
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hati dan hidup saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.